Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, we are from second groups. Let me introduce ourselves. My name is Sinta Dewi Nurlitasari with my friends Vina Rizky Fauzia and Olga Junior Widoretno. In this time, we will try to explain about ALT across curriculum for religion studies. Number one is the definition of religion studies. Religion studies is a school academic program that studies beliefs, behavior, and institution. Religion studies are also called conscious guidance by educators for the physical and spiritual development of students toward the information of a good and correct personality. Jadi, religion study atau studi agama itu juga merupakan program sekolah yang mengajarkan tentang kepercayaan, tingkah laku, dan juga institusi. Pelajaran agama juga disebut bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pendidik atau guru untuk perkembangan jasmani dan rohani peserta didik menuju pembentukan kepribadian yang baik dan benar. And the next is aim or objectives. According to Zubaydi, the objectives of religion studies can be categorized into 4 kinds. Number 1 is physical education objective. Religion studies aims to prepare humans for the deity of caliphs on earth through physical skills. Jadi, studi agama bertujuan untuk mempersiapkan manusia untuk tugas khalifah di bumi melalui keterampilan fisik. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi dan juga untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Kita sebagai khalifah di bumi diciptakan untuk mewujudkan kemakmuran di muka bumi atau kebahagiaan di muka bumi. Number 2 is spiritual education objective. Religion studies aims to encourage the soul and loyalty which is only for God and implement Islamic morality exemplified by the Holy Prophet based on the ideals in the Al-Quran. Jadi, studi agama bertujuan untuk meningkatkan jiwa dan loyalitas yang hanya untuk Allah dan menerapkan moralitas Islam yang diteladankan oleh Nabi Muhammad berdasarkan cita-cita ideal di Al-Quran. Hal ini untuk meningkatkan iman kita sebagai manusia kepada Allah melalui ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga yang ada di dalam Al-Quran. Number 3 is intellectual education objective. Religion studies aims at directing intelligence to find the truth and its causes by examining the sign of God's power. Studi agama bertujuan untuk mengarahkan kecerdasan untuk menemukan kebenaran dan penyebabnya dengan memeriksa tanda-tanda kuasa Allah. Number 4 is social education objectives. Religion studies aim to form a whole personality, both spirit, body, and mind. Jadi di sini studi agama bertujuan untuk membentuk seluruh kepribadian baik jasmani, rohani, dan pikiran. Kepribadian ini itu yang dimaksud adalah kepribadian yang bertakwa, kepribadian yang baik, dan juga kepribadian yang beriman. And the next explanation will be explained by Vina Rizky Fauzia. Time is yours. The next is concept or characteristic of religion studies. There are several concepts for religion studies. First, learning method. Second, learning media. And the last, learning evaluation. In the learning methods, there are 4 kinds of method, such as lecture method, discussion method, demonstration method, question and answer method. Lecture method atau sering disebut juga dengan metode ceramah, yaitu metode yang bersifat tradisional yang digunakan sebagai sarana komunikasi lisan antara guru dengan siswa. Di dalam metode ini biasanya guru menjadi pusat dalam proses pembelajaran, karena guru
sering menjelaskan semua materi dan siswa hanya mendengarkan. Yang kedua adalah discussion method atau metode diskusi. Metode diskusi ini menjadi ajang untuk penyaluran pengalaman dan ide-ide dari peserta didik. Di dalam metode ini biasanya itu guru memberikan suatu masalah berupa pernyataan atau pernyataan yang bersifat problematis untuk dibahas kemudian diselesaikan secara bersama-sama. Yang ketiga ada demonstration method atau metode demonstrasi. Metode ini merupakan metode untuk penyampaian materi dengan cara menunjukkan kepada siswa suatu proses atau objek yang akan dipelajari. Kemudian guru menjelaskan secara lisan. Yang ketiga atau yang terakhir ada question answer method, di mana penyampaian materi ini bersifat pertanyaan, kemudian siswa harus menjawabnya dengan benar. Tujuan dari question and answer ini adalah untuk melatih siswa untuk berpikir dan membuat kesimpulan secara baik dan benar. Yang kedua yaitu ada learning method, learning media. Pada religion studies ini menggunakan beberapa media, di antaranya ada video, ada picture, ada poster, kemudian ada slide PPT, kemudian ada juga menggunakan media LCD dan proyektor. Kemudian yang ketiga ada learning evaluation. Religion studies biasanya menggunakan 3 macam evaluasi, yaitu diantaranya ada kognitif, affective, and psikomotor. Di dalam kognitif ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan dari siswa dalam berpikir. Seperti contoh itu tes bersifat lisan yang ada di dalam kelas, kemudian tes yang bersifat multiple choice atau pilihan ganda atau semacam tes uraian. Yang kedua ada efektif. Penilaian efektif ini berkaitan dengan sikap dan karakter dari peserta didik. Biasanya itu termuat dalam teacher journal atau jurnal guru, kemudian self-assessment, dan ada di peer assessment. Yang terakhir adalah psikomotor. Di dalam psikomotor ini merupakan muatan hasil belajar dari siswa. Biasanya bersifat observasi yang dilakukan guru dalam setiap pembelajaran di sekolah. In the religion studies, there are several materials such as Al-Quran Hadis, Akidah Akhlak, Fiqh, and History of Islamic Culture. Al-Quran Hadis adalah suatu mata pelajaran agama yang memberikan edukasi kepada peserta didik mengenai isi dan kandungan Al-Quran dan Hadis, serta penerapan nilai-nilainya dalam kehidupan. Yang kedua adalah Akidah Akhlak. Akidah Akhlak adalah suatu mata pelajaran yang memberikan pemahaman atau penghayatan tentang keyakinan seseorang yang melekat pada dirinya, yang berfungsi sebagai pandangan hidup, kemudian dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata. Yang ketiga ada Fiqh. Fiqh adalah suatu mata pelajaran agama yang memuat beberapa hukum syariat dalam Islam dan ketentuan-ketentuannya. Di dalam fikih ini biasanya membahas tentang toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, dan ketentuan kurban, hitan, dan ada jual beli dan pinjam meminjam. Kemudian yang terakhir adalah History of Islamic Culture atau sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam ini mempelajari tentang kebudayaan atau peradaban Islam di masa lampau. Then English corner. The first faith, Islam believe in a divine powers.
keyakinan yang kuat pada kekuatan ilahi. Second, Muslim. Muslim, a believer or followers of Islam, seorang mukmin atau pengikut Islam. Third, Ramadan. The ninth month of the Islamic calendar, bulan ke-9 dari kalender Islam. Then holy, belonging to or derived from or associated with a divine power, milik atau terkait dengan kekuatan ilahi. Then devout, deeply religious, jadi taat yaitu sangat religius. And then minority, being or relating to the smaller in number of two part. Jadi minoritas yaitu menjadi atau berhubungan dengan yang lebih kecil dalam jumlah dua bagian. And the next, toleration. Toleration, official recognition of the right of individuals to hold dissenting opinion. Toleransi yaitu pengakuan resmi atas hak individu untuk memiliki perbedaan pendapat. The next is belief. Any cognitive content held as true. Jadi keyakinan yaitu semua konten kognitif yang dianggap benar. The next, enthusiast. Enthusiast, a person having a strong thinking for something. Jadi orang yang sangat menyukai sesuatu. And then humanistic. Humanistic is marked by humanistic values and devotion to human welfare. Jadi humanistik yaitu ditandai dengan nilai-nilai humanistik dan pengabdian pada kesejahteraan manusia. And the next is God or Allah, Muslim name for the one and only God. Jadi Allah yaitu nama muslim untuk satu-satunya Tuhan. And the next is atheist. Atheist, there are someone who denies the existence of God. Jadi seseorang yang menyangkal keberadaan Tuhan. The next is Hajj. Hajj is a pilgrimage to Mecca that is a religious duty for Muslim. Jadi haji yaitu ziarah ke Mekah yang merupakan kewajiban agama bagi umat Islam. And the next is Imam, a person who leads prayers in a mosque. Jadi imam yaitu orang yang memimpin sholat di masjid. Next is halal, confirming to dietary laws. Jadi halal yaitu sesuatu yang segala suatu objek yang diperbolehkan atau dilakukan dalam agama Islam. The next is jihad, yaitu jihad, a holy struggle by a Muslim for a moral or political goal. Jadi jihad yaitu perjuangan suci seorang Muslim untuk tujuan moral atau politik. Next is Mecca, capital of Saudi Arabia. Makkah yaitu ibu kota Arab Saudi. Next is Mosque. Mosque is a Muslim place of worship that usually has a minaret. Jadi masjid yaitu tempat ibadah umat Islam yang biasanya memiliki menara. Next, Muhammad, the Arab prophet who, according to Islam, was the last messenger of Allah. Jadi Muhammad yaitu Nabi Arab yang menurut Islam adalah utusan terakhir Allah. And the last is prophet, someone who speaks by divine inspiration. Jadi Nabi yaitu seseorang yang berbicara dengan inspirasi ilahi. Yes, and that's all for our presentation. I hope you can understand about the material. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning, ma'am. How are you today? I'm good. How about you? Alhamdulillah, good. Thanks for asking me. And who is the leader in this class? Sinta. Please lead the prayer before we start our meeting.
ma'am. Before we start our lesson today, let's pray together. Pray begin. Finish. Okay, before we start, and I will give you the material for today. The material is about memorizing studies of studying. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please repeat after me. Okay, ma'am. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. The meaning is seeking knowledge is mandatory for every Muslim. Seeking knowledge is mandatory for every Muslim. Okay, and I will give you 10 minutes to memorizing, and after that you can come forward to read the hadith. Okay, ma'am. Start from now. Please, Sinta, you can come forward to read the hadith. Okay, ma'am. Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Seeking knowledge is a mandatory for every Muslim. Okay, Sinta, take a seat and give me big applause for Sinta. Okay, class, before we end our meeting today, I will give you the assignment for next meeting. The assignment is you can search on Google. It's about doa menuntut ilmu. And next meeting you can memorize the assignment. It's about hadith and doa menuntut ilmu. Okay, ma'am. Okay, class. I will end the meeting today. I hope you can understand about the material. Don't forget to study. Okay, ma'am. And see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.